Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Khususnya di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu dari taman-taman surga, yaitu untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan juga kebahagiaan, di mana di taman inilah para malaikat senantiasa mendatangi dan menaungi siapa saja yang berada di taman tersebut, yaitu taman yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebuah kutaib atau buku kecil yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang berisi tentang kaidah-kaidah penting dalam akidah, khususnya yang berkaitan dengan tauhidul asma was sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan pertemuan kita di pagi hari ini. Siapa yang baca? Arya, fadhil. Qaulu ta'ala ya'lamu ma yaliju fil ard. Qala Allah ta'ala ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa qawluhu wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. Wa qawluhu lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Naam. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha. Di dalam bab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan, yaitu tentang penetapan sifat ilmu
Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terjadi baik di langit ataupun di bumi, baik itu yang terlihat oleh manusia ataupun manusia tidak bisa melihatnya. Dan ayat yang pertama pada bab ini dari surat Saba ayat yang kedua tadi, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang berada di dalam bumi, itu apa saja, baik itu mayat-mayat yang ada di dalam tanah, biji-bijian ataupun hewan-hewan yang berada di dalam tanah seperti cacing, semut ketika masuk, itu semuanya mengetahuinya. Wa ma yakhruju minha, dan juga apa saja yang keluar dari bumi, mulai dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tadi berawal dari biji di dalam tanah, kemudian yang keluar itu pun Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit itu? Hujan. Para malaikat juga turun dari langit. Wahyu juga turun dari langit. Itu semuanya yaitu turun dari langit, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma ya'ruju fiha, dan juga apa saja ya'ruj, i'raj, Isra dan Mi'raj berarti naik. Wa ma ya'ruju minha, apa yang naik ke atas langit, kala amal salihah, seperti amal soleh. Begitu pula dan para malaikat juga naik turun ke langit, dan arwah, dan juga doa kita dan ucapan-ucapan baik kita itu semuanya naik ke langit. Wa qauluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ghaib atau ilmu ghaib, segala sesuatu yang ghaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di daratan dan juga di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sebuah daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak juga biji-bijian yang berada di kegelapan di bumi ini, la radbin wala yabisin, baik itu yang kering ataupun yang basah, atau yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya telah ada di kitab yang nyata. Artinya semua hal tersebut sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahmilu min unsa wala tada'u illa biilmih, dan juga apa saja yaitu janin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, min unsa baik itu perempuan, bayi, janin yang ada di perut seorang wanita, dan ketika juga melahirkannya, kecuali itu semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian semuanya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu, yaitu ilmunya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini tadi semuanya penetapan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala,
Khususnya ketika kita menetapkan juga di antara kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, bahwasanya ma'iyatullah ada dua, bisa bermakna ma'iyatullah al-khassah yang khusus, yang ini maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, wala tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti di sini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah pertolongannya. Sedangkan ma'iyatullah bimana ammah, pertolongan Allah secara umum, yaitu adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini yang dimaksud dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Allah bersama kita. Bukan berarti Allah itu ada di samping kita, namun maknanya adalah Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Ini yang dimaksud dengan ma'iyatullah bermakna al-ammah, secara umum. Sehingga karena ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Bahkan tadi di ayat yang pertama, apa saja yang ada di dalam bumi dan juga apa saja yang keluar darinya, apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Adapun yang kedua tadi, wa indahu mafatihul ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci dari ghaib. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah mengatakan la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Ini adalah pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mengetahui ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika dikatakan misalkan Allahu ya'lamul ghaib, Allah mengetahui hal yang ghaib. Padahal ini fakta, benar. Tapi kalau cuma ungkapannya Allah mengetahui yang ghaib, ini tidak menutup kemungkinan yang lainnya itu juga tahu. Mungkin dukun juga tahu, orang pinter, karena yang datang orang bodoh ya. Orang yang pinter itu juga ngaku-ngaku pinter yang ghaib. Itu bisa dibenarkan kalau hanya mengatakan Allah mengetahui yang ghaib. Berarti yang lainnya ada kemungkinan. Tapi kalau Allah sudah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah ditutup rapat-rapat bagi selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal yang ghaib tadi. Dan juga yang dimaksud dengan hal yang ghaib itu juga macam-macam. Bisa jadi sesuatu yang telah terjadi, yang lama terjadi, yang kita tidak bisa mengetahuinya, itu ghaib bagi kita ya, ghaib bagi kita. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi pada zaman Nabi Adam, pada zaman nabi-nabi yang lainnya, bahkan secara terperinci pada zaman Nabi Muhammad kita juga tidak mengetahui. Begitu pula pada masa yang akan datang, nggak usah jauh-jauh, nanti 1 jam lagi yang terjadi apa kita nggak tahu. Jangankan 1 jam, 1 detik, 1 menit yang akan datang pun kita juga tidak mengetahui. Bisa jadi ilmu ghaib adalah yang sedang terjadi namun tidak bersama dengan kita. Artinya sesuatu yang terjadi, nah sekarang misalkan di bandara sedang apa, terjadi apa, kita nggak tahu. Kecuali kalau lihat CCTV mungkin bisa mengetahui. Namun secara umum kita tidak mengetahui secara detailnya seperti apa. Nah, makanya
Tidak ada yang bisa mengetahui hal yang ghaib. Bahkan malaikat dan juga para nabi pun tidak ada yang mengetahui tentang hal yang ghaib. Terjadinya hari kiamat, Rasulullah juga tidak tahu ketika ada yang bertanya dari malaikat Jibril, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang bertanya, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ini Nabi Muhammad SAW nggak tahu sesuatu yang ghaib yang akan datang, kecuali kalau memang Allah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang ghaib tadi, mafatihul ghaib, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan firman Allah surat Luqman ayat yang ke-34. Yaitu firman Allah yang berbunyi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya ilmu sa'ah, ilmu kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan yang menurunkan al-ghaits, air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan juga seorang hamba tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga seorang hamba tidak akan mengetahui di mana dia nanti akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Surat Luqman ayat yang ke-34. Maka di sini terdapat 5 perkara ilmu ghaib. Adapun yang pertama tadi adalah ilmu sa'ah, waktu kapan terjadinya hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, sebagaimana dalil tadi ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Bahkan ketika ada sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah nggak langsung jawab, apalagi ketika pada waktu itu Rasulullah memang sedang berbicara seperti ceramah. Maka Rasulullah tidak memperhatikan dan juga tidak mau menjawab, melanjutkan pembicaraan beliau. Baru setelah selesai Rasulullah bertanya lagi, tadi siapa yang bertanya? Mata sa'ah, diulang lagi, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah dalam konteks ini tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, atau tidak menjawab sebagaimana jawaban beliau kepada malaikat Jibril yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Justru Rasulullah SAW balik bertanya, wa madza adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Yang paling penting bagi kita itu bukan kapan terjadinya hari kiamat, kita sudah siap apa belum? Karena kiamat bagi kita bisa terjadi kapan saja, baik itu kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Kiamat kubra berarti hancurnya bumi, atau di huru-hara itu kiamat besar, atau bisa jadi maknanya kiamat kecil, yaitu meninggal dunia. Karena kalau kita sudah meninggal dunia nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa datang kapan saja. Makanya Rasul bertanya, wa madza adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat ini? Lalu orang tersebut mengatakan, la, saya tidak memiliki persiapan apapun, illa anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lalu Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Ini bahwasanya ilmu sa'ah itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, apalagi mau menerka-nerka. Umur Islam cuma 1500 tahun dan mengatakan 2000
akan terjadi kiamat. Padahal dulu ada yang mengatakan 2012 kiamat. Alhamdulillah 2012 sudah lewat. Setelah itu prediksi lagi 2016 akan kiamat. Alhamdulillah sudah lewat, enggak terjadi kiamat. Terus ada orang yang mengaku-ngaku ilmu ghaib, dan itu terus terjadi. Dan yang kedua tadi adalah wa yunazzilu al-ghaitha, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Air hujan kapan turunnya hanya Allah sajalah yang mengetahui. Manusia tidak bisa mengetahui kapan terjadinya air hujan atau musim hujan sendiri. Hanya saja manusia itu memperkirakan saja. Tapi kalau memastikan, mengatakan nggak bisa. Nah, sekarang buktinya yang dulu kita pelajari, musim hujan itu mulai bulan kurang lebih Oktober sampai Maret. Kalau kemarau April sampai September itu kurang lebih. Kalau sekarang sudah nggak bisa dibedakan. Kadang musim kemarau hujan, ini musim hujan tapi banyak yang kekeringan. Ini membuktikan bahwasanya turunnya air hujan itu merupakan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui. Kadang kita pagi sudah mendung, wah mau turun air hujan. Sampai sore ya mendung terus, tapi nggak hujan-hujan. Terkadang panas siang hari, terlanjur nyuci baju banyak, baru jemur ternyata apa? Hujan. Nggak pakai mendung, langsung bers. Itu juga bisa terjadi. Itu juga menunjukkan bahwasanya air hujan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia sudah berupaya untuk membuat hujan buatan, namun gagal, nggak bisa. Mereka ingin menahan air hujan, nggak bisa juga. Ya karena ini ilmu ghaib. Meskipun kita boleh berdoa kepada Allah agar diturunkan air hujan, namun itu semuanya tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah al-ghaith. Al-ghaith kalau terjemahan bahasa Indonesia ya biasanya sama antara ghaith dengan al-matar. Sama-sama hujan. Namun di sana ada perbedaan antara al-ghaith dan juga al-matar. Sedangkan ghaith maknanya adalah izalatus syiddah, yaitu untuk menghilangkan waktu genting. Atau al-ghaith ini biasanya air hujan yang turun ketika sedang kepanasan, sedang paceklik, artinya benar-benar dibutuhkan. Makanya diturunkan al-ghaith. Kalau matar ya biasa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini al-matar. Kemudian yang ketiga tadi, ya wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim, yaitu rahimnya para wanita yang sedang hamil. Sehingga di sini tidak ada yang bisa mengetahui tentang janin tersebut. Lalu mungkin ada perlu, kan sekarang gampang ada USG, baik yang 3 dimensi ataupun 4 dimensi, lebih jelas lagi, benar-benar bisa mengetahui nanti laki-laki ataupun perempuan dengan alat modern tersebut. Namun secara khusus bahwasanya yang dimaksud dengan wa ya'lamu ma bil ahram, ya ini di awal-awal dari kelahiran, dari kehamilan tadi. Itu belum bisa diprediksi sama sekali. Itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang USG pun meskipun sudah 6 bulan, 7 bulan, bahkan 8 bulan, itu pun terkadang masih meleset. Terkadang, meskipun kebanyakan mungkin tepat, namun yang meleset itu tetap ada.
sering di USG tiap bulan, kelihatannya oh ini laki-laki. Kemudian ternyata yang keluar apa? Perempuan. Kemudian yang dilihat perempuan, oh enggak kelihatan, enggak ada tanda laki-lakinya. Ternyata yang keluar apa? Laki-laki. Ya terjadi seperti itu. Terlanjur sudah nyiapkan anak namanya perempuan, yang keluar laki-laki, bingung cari lagi. Padahal sudah lama cari referensi untuk namanya, tapi karena qadarullah yang keluar beda. Ini karena yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk mengetahui jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dari janin tadi, kalau memang sudah terbentuk janinnya, artinya sudah kelihatan tangannya, kakinya, kemudian nanti setelah beberapa bulan, itu kadang sekitar 4 bulan, baru bisa diperkirakan, karena tidak bisa dipastikan, bisa diperkirakan janinnya itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun yang keempat, yaitu ilmu apa yang terjadi tentang di hari esok. Sebagaimana firman Allah tadi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan jiwa itu tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Artinya sesuatu yang akan datang. Meskipun terkadang kita sudah memperkirakan, oh besok rencana saya, misalkan antum kemarin berkata, besok rencana saya akan pergi ke Masjid Ahmad Yani misalkan. Namun itu tetap perkiraan, karena bisa jadi ada halangan, bisa jadi ada acara dan yang lainnya. Itu bisa meleset, meskipun manusia bisa merencanakan tadi. Dan yang kelima adalah ilmu ghaib tentang tempat di mana seorang meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang jiwa, seorang manusia, seorang hamba tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya kita nggak ada yang tahu meninggalnya di mana. Apakah meninggalnya di Surabaya, apakah meninggalnya di Mekah atau di Madinah, itu tidak ada yang mengetahui. Bahkan ini juga di antara pendapat yang melarang kita untuk beli kapling kuburan, karena kita tidak tahu. Kan biasanya sudah diperjualbelikan kapling kuburan, nanti dikuburkan di mana. Karena memang sunnahnya kita itu dikuburkan di daerah kita meninggal dunia, bukan di tempat lahir. Itu sunnahnya. Ya kecuali kalau memang ya masih dekat atau masih terjangkau, maka tidak masalah dipulangkan. Apalagi kalau misalkan meninggalnya di kerabat, meninggalnya di luar negeri, maka nggak usah repot-repot memulangkan. Tinggal dicarikan kuburan muslim di sana, kemudian dikuburkan bersama dengan kaum muslimin di sana. Itu afdalnya, dan juga itu lebih pada sunnah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Nah, sehingga dimanapun meninggal dunia disitulah dikuburkan. Karena memang kita tidak tahu. Bahkan kita juga tidak ada yang bisa memperkirakan dalam keadaan seperti apa kita meninggal dunia. Apakah dalam keadaan ketaatan ataupun tidak? Apakah dalam keadaan membaca Al-Quran atau dalam keadaan sholat? Kita tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan seorang sahabat Al-Khalid Ibnul Walid atau Khalid Ibnul Walid, beliau meninggal dunia padahal beliau terkenal sebagai seorang apa? Khalid bin Walid, pejuang mujahid dulu yang awalnya memenangkan perang Uhud ketika masih kafir.
kemudian akhirnya masuk ke dalam agama Islam, tetap menjadi seorang pemimpin perang. Namanya pemimpin perang mujahid, ya cita-citanya meninggal di medan perang, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Namun takdir Allah berbicara lain, ternyata meninggalnya di atas kasur, dalam keadaan tidak berperang sama sekali, padahal sudah pengen wafat atau meninggal dunia di medan perang. Ya karena kita semuanya tidak ada yang mengetahuinya tadi. Nah itu 5 hal tadi, yaitu tentang kunci ghaib yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kepada ayat yang awal, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di daratan dan juga di lautan. Namun di sini juga masih secara umum apa saja yang di daratan dan di lautan. Daratan baik dari pohon, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua manusia, kendaraan, itu berada di daratan. Adapun fil bahri, di lautan berarti seluruh hewan-hewan yang ada di lautan, tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan, itu semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di daratan juga. Kalau tadi secara umum, sekarang lebih khusus lagi, lebih perinci lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daun ini, dalam pohon ini berapa daunnya yang jatuh, jam berapa, detik berapa, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, kalau kita nggak bisa memperkirakan, pakai alat secanggih apapun, oh ini turunnya per harinya 10 daun misalkan, atau per harinya berapa, nggak bisa. Tapi kalau sudah turun dan baru ngitung, tapi juga ngapain kita ngitung ya, nggak ada manfaatnya. Namun kita harus meyakini bahwasanya itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lebih khususnya lagi, wala habbatin fi dzulumatil ard, dan tidak juga biji-bijian yang ada di kegelapan malam, kegelapan di dalam bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik itu di alam tanah ataupun di dalam laut, itu semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala radbin wala yabisin, baik itu yang basah ataupun yang kering, itu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah biji-bijian tadi basah ataupun kering, semuanya illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya berada di kitab yang mubin, yang jelas. Artinya benar-benar jelas diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu sudah dicatat sebelum menciptakan alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan pena, Allah mengatakan uktub, tulislah, catatlah. Lalu pulpen itu berkata, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Berarti itu semuanya yang terjadi pada hari kiamat sampai hari kiamat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sini kita juga nggak usah membayangkan bagaimana terjadinya dialog antara Allah dengan pulpen tadi. Kita nggak usah membayangkan Allah itu berbicaranya seperti apa. Kita juga nggak usah membayangkan bagaimana pulpennya tadi berbicara. Jangan dibayang pulpennya ini berbicara kayak di film-film kartun misalkan. Ya beda.
Ini semuanya hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita tidak dibebani untuk mencari tahu bagaimana berbicaranya bolpen tadi. Kemudian ayat yang ketiga tadi, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmih. Dan tidaklah apa yang ada di dalam perut dari seorang wanita, seorang ibu, dan juga apa yang dilahirkan, kecuali itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsa di sini perempuan, bisa maknanya untuk manusia ataupun hewan. Cuma kalau bahasa Indonesianya kan beda. Kalau manusia ya, kalau enggak perempuan ya wanita. Kalau hewan betina. Jarang kita mengatakan lihat ayam perempuan, enggak ada. Atau misalkan lihat anak si fulan yang betina, enggak ada. Tapi kalau anak orang apa? Perempuan atau wanita. Tapi kalau bahasa Arabnya sama-sama unsa bisa dipakai. Begitu pula dengan ketika melahirkan. Ketika keluar janin tersebut dari perut ibunya, kalau hewan dari induknya, kecuali itu semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ya sekali lagi hanya memperkirakan saja. Bahkan terkadang tidak tahu nanti itu bayinya akan lahir dengan selamat atau tidak. Ya meskipun tetap berusaha, namun tidak ada yang bisa memperkirakan. Apalagi ketika memang dalam keadaan kritis, artinya bayinya kurang sehat, dan ibunya sendiri dalam keadaan lemas, misalkan bisa jadi anaknya yang dikorbankan, bisa jadi ibunya nanti yang terkorbankan. Ini menurut medis. Namun itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang keempat, qauluhu li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yaitu agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu ilmunya, atau ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Nah, lam di sini adalah lam lit ta'lil, yaitu agar atau untuk. Artinya benar-benar agar kalian itu mengetahui, yaitu pada ayat, kalau kita melihat ayat sebelumnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi semisalnya. Kalau di sini dikatakan Allah menciptakan 7 langit, berarti langit itu ada 7 tingkatan. Lalu Allah juga menciptakan bumi sepertinya. Artinya sama-sama 7 tingkatan, 7 lapis. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui atau belum mengetahui bagaimana lapisan-lapisan dari bumi yang berjumlah 7 ini. Yatanazzalul amru bainahun. Lalu turunlah di antara langit-langit dan juga bumi tadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perkara dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian semuanya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan 7 tingkatnya, 7 lapisnya tadi, agar kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupunlah kita belum bisa membayangkan sampai langit yang ke 2, 3, 4 sampai 7. Begitu pula dengan buminya. Cukuplah kita bisa melihat langit yang di atas kita. Bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adanya awan yang bisa berjalan
kemudian bagaimana bisa turunnya hujan. Itu semuanya sudah cukup bagi kita semuanya untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sejak sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Berbeda dengan apa yang difahami oleh kelompok sesat Al-Qadariyah, yang mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu setelah terjadi. Makanya Al-Qadariyah mereka juga berkeyakinan bahwasanya perbuatan manusia itu ciptaan manusia itu sendiri, tidak ada turut campur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia itu yang bisa berbuat. Sehingga ketika manusia itu melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyatakan bahwasanya Allah itu baru mengetahui apa yang kita lakukan ya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menafikan keimanan seorang muslim terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara konsekuensi dan tingkatan beriman terhadap takdir, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu sudah diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut pada poin berikutnya. Nah, silakan baca lagi. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله مما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه. Sudah. Kemudian berikutnya, wa qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan juga maha melihat. Ayat ini Asy-Syura merupakan ayat yang ke-11, merupakan kaidah penting dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini berarti menafikan adanya tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, atau sebaliknya penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak boleh menyamakan Allah seperti makhluk. Allah seperti makhluk, ataupun makhluk seperti Allah. Makhluk bisa mengabulkan doa, misalkan, ini juga bentuk penyerupaan. Adapun wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat, berarti isbat, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya adalah ketika kita menetapkan nama bagi Allah atau sifat bagi Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama bagi Allah sesuai dengan yang ditetapkan bagi dirinya. Allah menyatakan dirinya melihat, berarti kita juga harus menetapkan Allah itu melihat.
Allah menyatakan dirinya mendengar, berarti kita juga harus menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Lalu bagaimana pendengaran Allah? Nah, itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita tidak boleh menyamakannya dengan pendengaran makhluk. Karena pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. As-Sami'ul Basir. Adapun ada As-Sami' mendengar, ada mengatakan ada maknanya, ada dua makna. Ahaduhuma bimaknal mujib wa tsani bimakna sami' lis-saut. As-Sami' bisa bermakna mujib, artinya mengabulkan doa, itu bisa. Kemudian makna yang kedua adalah bimakna sami' lis-saut, yang mendengarkan suara secara umum. Adapun makna sami', maknanya mujib tadi adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a. Adapun mana sami'ud du'a di sini adalah mengabulkan doa. Tidak hanya sekedar mendengar kemudian dibiarkan, tidak. Tapi makna sami'ud du'a di sini adalah mengabulkan doa atau mujibud du'a. Itu makna yang pertama dari as-sami'. Adapun makna sami' yang artinya adalah mendengarkan suara, maka di sini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, yuradu bihi bayanu umumi idraki sam'illah. Yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah, yang diinginkan adalah menjelaskan keumuman pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada suatu suara pun kecuali pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu suara kita pelan, keras, bahkan ketika seorang bisik-bisik, itu pun diketahui atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh dalam surat Al-Mujadalah ayat yang pertama, Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu dalam istrinya, dan dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mendengar, ya, mendengar suara. Adapun makna mendengar yang kedua yaitu sam'un yuradu bin nasru wat ta'yid, yaitu pendengaran yang maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-46. Innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, Musa dan Harun. Asma' wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Kalau di sini makna dua-duanya, baik itu asma dan ara, maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ru'yah, penglihatan, itu juga bisa bermakna pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mungkin Allah hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, kecuali pasti Allah akan menolong keduanya. Adapun makna mendengar yang ketiga adalah sam'un yuradu bihil wa'id wat tahdid, yaitu pendengaran yang maknanya adalah ancaman.
baik itu wa'id atau tahdid, sama-sama ancaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar sirrahum, yaitu rahasia-rahasia mereka, wa najwahum, dan juga bisik-bisikan mereka? Bala, tentu, wa rusuluna ladaihim yaktubun, maka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dari para malaikat itu ada di sisi mereka yang akan mencatat apa saja yang mereka bicarakan. Orang yang mau bermakar, orang yang mau mengucapkan hal-hal yang buruk itu diancam. Artinya memang Allah mendengar suara mereka. Namun di sini ancaman agar mereka tidak meneruskan pembicaraan buruk tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan as-sami' tadi. Jadi as-sami' secara umum maknanya ada dua. Yang pertama ya as-sami' bermakna mujib, mengabulkan doa. Yang kedua adalah as-sami' berarti di sini mendengarkan suara. Sedangkan mendengarkan suara tadi dibagi menjadi tiga. Yang mendengarkan secara umum, yang kedua mendengarkan suara maknanya adalah menolong, dan yang ketiga maknanya adalah mengancam tadi. Wa qauluhu al-basir, adapun al-basir yaitu maha melihat, maknanya adalah al-mudrik li jami'il mubsirat, yaitu mengetahui apa saja yang dilihat. Yutlaqul basir bimana al-alim, dan juga terkadang al-basir itu difahami maknanya adalah al-alim, yang mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala basir karena melihat segala sesuatu meskipun tersembunyi. Itu maknanya adalah al-alim. Hanya sering dalam ayat wallahu basirun bima ta'malun, atau sebaliknya wallahu bima ta'maluna basir. Maka maknanya adalah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Nah, dari ayat tersebut ada faedah yang lainnya adalah, yaitu dari ayat laisa kamitslihi syai'un, yaitu mencegah dari upaya untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi kalau kita memahami ayat tersebut, kita fahami bahwa ayat tersebut mencegah kita untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga kita bisa merasakan tentang keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meyakini bahwa laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada suatu pun yang menyerupainya, kemudian kita menetapkan Allah Sami'ul Basir, Allah maha mendengar dan juga maha melihat, maka semakin menjadikan kita merasakan Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Apa yang terjadi ketika kita muncul pada diri kita Allah itu maha melihat, berarti akan menjadikan kita untuk mengerjakan ketaatan. Tatkala kita mau berbuat maksiat, lalu kita ingat Allah itu maha melihat, Allah melihat kita, maka kita pasti akan menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat tersebut. Jangankan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kalau kita sekarang mau nerobos lampu merah padahal nggak ada polisi, sudah pada takut sekarang. Kenapa? Ada CCTV. Sekarang sudah tilang pun sudah pakai elektronik semuanya, online. Itu khawatir. Ya, meskipun kita sebagai seorang muslim takutnya bukan karena CCTV, akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita sebagai seorang muslim lebih takut kepada CCTV daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal
kita tertutup pun, nggak ada seorang pun yang melihat kita, nggak ada CCTV pun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan. Tatkala kita membicarakan si A, membicarakan si B dengan menghibahnya, kita bisik-bisik karena khawatir ada orang lain mendengar, khawatir kalau orang yang kita bicarakan tahu. Kenapa kita tidak takut ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala apa yang kita bicarakan? Maka mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita menghafalnya, bukan sekedar kita mengetahuinya, namun yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita menjalankan konsekuensi dari makna asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kemudian berikutnya firman Allah tadi, innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ini juga intinya sama, namun di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sebaik-baik yang memberikan nasihat kepada kalian. Ya'idzukum, yaitu yang memberikan mau'idhah. Mau'idhah ya biasa kita artikan nasihat yang baik. Dan ayat ini kelanjutannya adalah innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak, kepada yang memberikan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, antahkumu bil adli, maka wajib bagi kalian untuk menghukuminya dengan cara adil. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Ahli di sini yang memberikan amanat, dan amanat itu ya luas. Bisa amanat itu berupa pekerjaan, berarti kalau kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, berarti kita juga sedang diberi amanat untuk bekerja di tempat tersebut, berarti kita harus menunaikannya. Amanat bisa berupa titipan, tolong jaga barang saya, nanti kalau saya sudah kembali saya ambil. Berarti untuk menunaikan amanat ya kita mengembalikan barang tersebut kepada orang yang titip tadi. Atau bisa juga amanat berupa jabatan, diberi amanat sebagai seorang pemimpin, maka dia pun juga harus menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya. Memang menunaikan amanat itu ya tidak mudah, tidak gampang, apalagi kalau itu berkaitan dengan kepemimpinan. Makanya kita pun juga dilarang untuk meminta menjadi seorang pemimpin, meskipun kebanyakan manusia lebih senang rebutan untuk mendapatkan suatu jabatan. Apalagi kalau sudah pengen jadi pejabat ya, dengan janji-janji mereka, dengan sumpah palsu mereka, namun ternyata mereka pun tidak bisa menunaikan amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memerintahkan kita antu adul wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian menghukuminya dengan cara adil.
Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala baik-baik yang telah memberikan atau yang memberikan nasihat mau'idhah kepada kalian. Sehingga di sini mau'idhah di sini kalau dikaitkan pada awal ayat, yaitu agar kita menunaikan amanah dan juga menghukumi suatu dengan cara yang adil. Jangan sampai kita memutuskan suatu perkara namun tidak dengan cara yang adil. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat atau Maha mengetahui. Kemudian ketika menjelaskan ayat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihatnya, ketika menjelaskan ayat tersebut. Abu Hurairah mengatakan, innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu wa sababatahu ala ainihi wa udhunihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jempolnya dan telunjuknya pada mata dan juga telinga. Jadi ketika mengatakan innallaha kana sami'an basira, Allah itu mendengar dan juga melihat. Allah menunjukkan ini. Artinya bukan berarti Allah itu disamakan matanya seperti mata kita. Hanya saja di sini menyatakan bahwasanya Allah itu melihat. Hanya ingin Allah itu Rasulullah itu menyatakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyamakan matanya Allah seperti mata manusia, telinganya Allah seperti telinga manusia, tidak. Namun Allah ketika meletakkan ini Rasulullah meletakkan jari telunjuk dan jempolnya di telinga dan juga di mata, ingin menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar melihat. Allah itu benar-benar mendengar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwasanya berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita menafsirkan itu sesuai dengan zahirnya. Artinya zahirnya melihat itu melihat, enggak ada penafsiran yang lainnya. Mendengar itu juga mendengar, enggak ada penafsiran yang lainnya. Sehingga kita memahami ayat-ayat tentang asma dan sifat, kita bisa memahaminya sesuai dengan zahirnya. Lalu ada pertanyaan, apakah kita boleh melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika menyamakan tadi, meletakkan jari-jarinya. Di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan na'am, iya, boleh. Jadi boleh kita ketika menyebutkan ayat Al-Qur'an innallaha sami'un basir, innallaha kana sami'an basira, misalkan, kemudian meletakkan tangan kita di mata dan juga telinga. Karena kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh. La hajata illa an taf'al ma dumna na'lam annal maqsudah wa tahqiq. Maka tidak ada perlunya, tidak ada hajatnya kita melakukan itu selama kita mengetahui bahwasanya dari ucapan itu sudah bisa difahami maknanya, kecuali kalau di sana ada makna yang lain. Jadi di sini ada yang mengatakan ya lebih baik tidak, karena kalau kita yang melakukan dikhawatirkan kita justru jatuh pada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Namun alam hal seperti ini ya bisa dilihat antara kondisi satu dengan yang lainnya dalam memahamkan. Yang jelas selama kita menjelaskan misalkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, kemudian kita mengisyaratkan dengan
telunjuk dan juga jempol kita itu pun harus disertai dengan penjelasan. Sehingga jangan sampai orang itu justru salah paham. Kita ingin maunya menjelaskan tentang sama-sama memiliki penglihatannya, bisa jadi orang memahami, loh itu kan menyerupakan Allah matanya seperti mata kita. Maka kalaupun kita mempraktekannya, kita pun harus melihatnya. Tapi mungkin itu sementara istirahat berapa? Tapi mungkin istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Wallahu taala a'lam bishawab. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.